Kak, tentang tadi kakak kan bicara tadi ya, secara apa namanya singkat tadi ya tentang riwayat perkawinan kakak dengan seorang pejabat BPN ya. Iya, Siapa namanya tuh? Hazral Aswad Bakti. Itu kisahnya gimana kak sampai ke pengadilan ini dari awalnya gitu kak? Dari awal perkawinan kakak itu, dari kakak mau ceritakan terkait curang hati kakak itu, bisa ceritakan nggak kak? Boleh, tapi agak panjang lah ya. Ya nggak masalah kak. Ya. Awal mulanya itu mamanya terdakwa datang ke rumah nenek saya, almarhum nenek saya. Datang dengan bilang, saya dah jodohin aja dong si Cindy sama Hajral anakku. Nenek saya bilang, nantilah, tanya dulu sama Cindy-nya, mintalah nomor teleponnya. Ya nanti aja, nanti dikasih. Tunggu Cindy-nya pulang terbang. Begitu saya off terbang, nenek saya cerita. Saya bilang, kenal nggak keluarganya? Kenal, itu anaknya Tante Lin, anaknya Om Leo, almarhum Om Leo. Oh iya, dah kenalan. Kurang lebih 2 minggu kenalannya. Dia ngajakin saya nikah. Dia bilang, kamu mau nggak nikah sama saya? Terus saya bilang, kamu udah punya apa? Terus dia sebelumnya tuh belum ada bilang kalau dia tuh duda. Setelah dia udah mau susun pernikahan ini, dia bilang proses cerainya aku lagi diproses, aktenya belum keluar. Oh gitu ya. Jadi ya, tapi udah mau dipercepat kok. Setelah sudah keluar akte cerainya, barulah dikasih tahu. Cuman papa saya menekan, kenapa cerainya itu, coba cari tahu dulu. Itu kan laki-laki kalau cerai itu hanya 2, kalau bukan ringan tangan sama selingkuh. Nah, Hazral ini bilang sama saya yang mana mantan istrinya itu yang kebetulan juga pegawai negeri BPN, itu dia mukulin Hazral, bukan Hazral yang mukulin mantan istrinya itu. Nah, dia kasih lihat foto-foto lebam luka-lukanya si Hazral ke saya. Waktu itu dia masih pakai HP Nokia Communicator. Ya saya percaya, karena saya terus terang yang namanya KDRT itu nggak ngerti, belum tahu. Sudah nikah dengan dia memberikan 2 ikat uang ke bapak saya dengan mahar itu. 2 ikat gimana maksudnya? 2 ikatnya? 20 juta. Itu uang apa tuh kak? Uang lamaran. Uang lamaran mau pernikahan? Ya. Dan semuanya bapak saya yang nanggung. Itu tahun berapa itu 20 juta? 2010. Itu pesta atau gimana tuh? Pesta di Hotel Bintang 5 kok, di Cempaka Putih. Bapak saya yang bayar semua. Dulu juga sama mantan istrinya juga bapaknya beliau yang bayar. Sampai dia cerai pun berlian-berliannya mantan istrinya pun diambil sama Hazral. Terus habis itu pun cuma cukup untuk bayar catering, itu juga nggak semua bisa dibayar dengan 20 juta. Dah, singkat cerita, saya lagi hamil anak pertama. Saya datang ke rumah mama mertua nih. Terus waktu nenek saya kebetulan kan perias pengantin. Itu dia ada ngerias pengantin tuh 2 tempat. Jadi mama saya bilang, kak temenin mama yuk, bantuin mama buat ngerias pengantin, kamu make upin pagar ayu aja sama bikin kreasi rambut sama jilbabnya. Ya deh mah, tapi ini mau dong dibayar, minta uang jajan bukan dibayar. Iya boleh nak, nanti dihitung per kepala ya. Ya karena selama ini kalau saya punya kebutuhan, saya nggak pernah dikasih uangnya, saya minta, dan itu mamanya yang belikan. Tapi lambat laun kok kayak gini, aku mau minta kayak sop buah, kayak makan misalnya warteg atau cemilan atau segala pembalut apa tuh, saya mintanya ke beliau. Nah terus setelah
Itu saya izin, dikasih waktu. Saya bilang seminggu sebelumnya, saya bilang sama Hajral, saya mau merias pengantin di hari ini jam sekian. Saya dari rumah turun jam 6 pagi dengan niat tuh saya mau makan di rumah mama, karena saya kan lagi hamil 3 bulan. Di situ saya udah mulai itu yang namanya perlakuan dari Hajral itu udah kasar. Dia telepon tiba-tiba pas saya masih seperempat jalan, saya naik angkutan umum, dia telepon, lo nggak usah pulang lagi, ntar barang-barang lo gue suruh antar sama Inal ke rumah titian. Lo kenapa? Tetap dimatiin. Saya pulang, saya turun dari angkot itu, saya putar balik, saya pulang, saya turun jalan kaki. Habis itu tolong buka. Gak usah lo, pulang lo, barang-barang lo udah diantar. Saya pintu samping, Ma tolong buka dong, tolong buka. Kebetulan waktu itu mamanya tuh punya kedai sembako. Terus nggak dibuka, sampai orang ada yang datang. Saya cuma duduk di pinggiran itu sampai terik matahari. Saya udah nggak kuat karena turun dari rumah memang saya nggak ada makan apa-apa. Terus sampai saya pusing, saya jalan kaki. Uang saya tinggal sisa 10.000 di tangan. Saya jalan kaki, saya mampir ke kedai, ke warung kopi. Saya pesen teh manis hangat sama makan gorengan 2. Habislah itu uang. Terus sampai itu udah selesai, saya jalan lagi. Nggak lama saya pingsan. Saya udah nggak tahu itu di mana. Bangun-bangun saya sadar udah ada di masjid. Di situ aja cari-cari saya segala macam. Akhirnya saya bilang saya ada di masjid, dia jemput saya. Terus saya pulang ke rumah, saya naik ke atas ke rumahnya Hajral. Di atas itu memang sudah lama nggak ditempatin. Habis itu saya demam. Nah disitulah baru mama saya datang. Tapi saya nggak pernah cerita yang mana perlakuan mereka terhadap saya, apa segala macam. Singkat cerita, anak saya lahir. Anak pertama. Hajra pulang ke Medan. Saya di Jakarta, di rumah mama mertua, di Jati Unggul, Bekasi. Itu saya di situ diperlakukan sebagai anak mantu. Enggak juga, dibilang anak tiri, iya. Jadi setiap kebutuhan juga saya nggak pernah dikasih uang, selalu minta, dan itu dibelikan sama mama mertua saya. Terus itu saya nggak iya nih, apa-apa cuma minta terus dibelikan, apa-apa minta dibelikan. Di situ saya berontak. Nah saya bilang, apa ini kayak gini pernikahan kok saya nggak dikasih uang, saya bilang. Disitulah mamanya Hajra bilang, Hajra udah kasih aja dia 500.000 sebulan cukupnya itu. Ya udah 500.000 dari anak pertama masih bayi sampai terakhir pernikahan. Itu artinya yang selama perkawinan dia nggak memberikan uang belanja atau gimana tadi? Yang 500.000 itu uang apa itu? 500.000 itu ya untuk beli cabai, ikan, bawang, tomat, ayam, telur. Dan dia itu kalau makan berasnya beras merah. Jadi selama ini selama perkawinan sebelum dikasih 200.000 itu nggak pernah dikasih uang belanja? Enggak. Berapa bulan itu? Ya udah nggak inget lagi lah, karena saya udah terlalu sakit jadi saya nggak ini lagi. Cukup lama lah sebelum saya selama saya hamil, setelah saya melahirkan, itulah. Itu waktu tinggal di Jakarta ya? Iya di Jakarta, di Bekasi tepatnya, Bekasi Barat. Ada berapa tahun tinggal di Jakarta waktu itu sama dia? Setelah anak saya umur 3 bulan baru saya pindah ke Medan. Jadi di Jakarta tinggal rumah sendiri atau ngontrak atau rumah mertua? Rumah mertua. Jadi setelah di Medan ini? Medan ini rumah sendiri. Jadi selama di Medan ini kok terjadinya sampai perkara ini ke pengadilan, gimana ceritanya selama di Medan ini? Iya, Hajral itu kalau punya uang cuman ingatnya sama ibunya. Waktu saya melahirkan anak kedua aja, ibu kandung saya datang ke Medan nengokin saya, itu diusir dari rumah. Dan itu tetangga
kepala lingkungan itu yang nganter ke bandara. Waktu itu saya masih 5 hari anak saya ikut pusar, dan itu mama saya udah bilang yuk pulang, nggak usah lagi. Cuman saya nggak mau karena saya bilang, mah ini sudah pilihan aku, tolong didoain aja, mana tahu dia silap, dia akan berubah. Jadi itulah 10 tahun itu ya saya menunggu sambil berdoa, ya Allah tolong lindungi rumah tangga saya, jangan pisahkan kami dengan perceraian tapi dengan maut. Tapi ya Allah masihnya kayak gini. Setiap kali dia bawa pulang uang, pernah juga sekali waktu mama saya sakit, itu udah masuk rumah sakit. Waktu itu papa saya kebetulan belum ada proyeknya. Terus adik saya nelfon, mama saya pingsan di depan kamar mandi yang bawa tetangga depan rumah. Dia bilang, ini biaya rumah sakit udah kami bayar ya Randy, cuman tebus obatnya tebus sendiri ya, dia bilang itu tetangga depan rumah. Terus adik saya yang waktu itu masih kuliah, dia bilang, berapa ya ibu masalah ini kalau bayar apa tebus obatnya. Terus dibilangnya sekitar 300 atau 200 ribu. Nah adik saya bilang ke bapak saya bilang, coba bilang sama kakak. Nah di saat itu kan saya hanya 500 ribu. Kalau saya dilema, saya kalau saya kasih 200 ribu sisa 300 ribu, bagaimana untuk belanja di dalam rumah ya. Jadi saya nggak kasih. Sebelumnya saya bilang, tunggu ya dek, saya coba tanya dulu sama Pak Ajral, mana tahu dikasih. Dah dia pas lagi siap-siap mau pergi kerja, saya bilang, mintalah aku 200 ribu, mamaku sakit. Nggak ada, karena saya males ribut, nggak dikasih. Jadi pas pulang dia kerja, saya bongkarlah tasnya, saya utak-atik, saya geratakin, adalah itu bukti transferannya ke Madeline Sarah Siahaan 20 juta. Saya tuh cuman, ya Allah, tadi pagi aku cuman minta 200 ribu, bukan 2 juta. Dia nggak mau kasih. Ini 20 juta banyak sekali. Saya nggak pernah cerita sama orang tua saya, keluarga besar saya nggak pernah cerita. 200 ribu tadi untuk duit apa tadi? 200 ribu yang kakak minta? Untuk tebus obat. Obat sih. Mama saya Waktu itu mama kakak di mana? Di Jakarta atau di mana? di Jakarta. Jakarta juga. Iya, masuk rumah sakit. Jadi itu nggak dikasih sama dia? Enggak. Saya pun nggak tanya, kenapa kamu kirim uang 20 juta segitu banyak. Enggak, saya nggak pernah tanya. Sering kok saya lihat kayak gitu. Di tahun 2015 juga kayak gitu. Dia kirim uang 1 Juni 2015, dia kirim uang 50 juta. Ada kok bukti transferannya sama saya. Siapa tadi kan ada 20 juta, Ya. 50 juta itu siapa yang ngirim? Ajral. Untuk siapa? Untuk mamanya, mama kandungnya, Madeline Sarah Siahaan. Sementara untuk mbak sendiri nggak ya, kakak sendiri nggak dikasihnya ya? Enggak. Dia sering kok bawa pulang uang kantong kresek banyak banget, saya nggak tahu. Dan saya orangnya nggak pernah mau tahu, dan saya selalu sering dituduhnya sama dia nyuri uangnya dia. Dan saya juga sering tuh kalau misalnya dulu waktu masih anak sebelum sekolah, uang habis atau misalnya beras habis, saya pinjam beras ke tetangga depan rumah, saya bawa mangkok kecil, ditukarnya dengan yang bangkok besar, pinjam beras. Nanti ditukar sama yang mangkok besar, saya bilang, tante kebanyakan, nggak apa-apa bawa aja. Oh yaudah, nanti kalau udah beli belanja bulanan aku ganti ya tante. Jadi pas udah kami belanja bulanan bareng-bareng, saya tukarlah itu beras, katanya nggak usah ditukar, nggak usah diganti. Begitu juga kalau uang belanja kurang, saya selalu pinjam ke sebelah, karena waktu itu pada saat itu anak saya memang belum sekolah. Dan saya tidak pernah mau teriak sama keluarga saya, tapi lambat laun waktu beriringnya waktu ini, saya cuma nangis, bisa, ya Allah, aku udah nggak kuat. Karena aku hamil anak keempat,
saya disuruh gugurin kandungan sama mamanya Azral. Dia bilang, Sin, minum aja obat ini, minum aja obat itu. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya turutin sampai saya depresinya itu. Anak yang nomor 2 itu anak berkebutuhan khusus, dia autis, dia speech delay. Itu saya nggak pernah minumin obat apapun, tapi selalu saya dipersalahkan, dibilang saya nggak becus ngurus anak. Saya cuma taunya melala, saya cuma taunya foya-foya yang bagaimana. Saya beli barang aja made in pajak Melati, kalau bisa paling murah, paling semurah-murahnya. Padahal kalau dulu saya mau belanja, saya masih bisa beli barang yang memang saya inginkan. Waktu awal nikah juga dia masih belum jadi apa-apa, masih jadi staff yang dia naik ke sana kemarin naik motor karismanya dia cuma bisa kasih uang 100.000, 200.000. Saya masih punya uang, waktu itu saya masih hamil anak pertama. Dia buka helm, masih awal bulan, dia buka helm, dia tarik nafas. Terus saya bilang, kenapa uang gaji aku udah habis untuk bayar KPR rumah ini? Ya saya cuma bilang sabar. Saya nggak pernah bilang tenang aja, aku ada uang. Enggak, lambat laun uang tabungan saya habis, kandas, tak bersisa. Sampai saya bilang, ya Allah, uangku habis, tapi mudah-mudahan kau ganti dengan lebih dari ini. Tapi nyatanya enggak. Buktinya dari awal saya menikah, ijazah asli saya di Lion Air, akte kelahiran saya yang asli, kartu keluarga itu ditahan, harusnya kena penalti 20 juta, itu pun nggak ditebus, nggak pernah diiniin sama Azral. Dan yang paling terakhir, mamanya terima uang 50 juta 2020 tahun 2020 Desember. Itu dari pemilik Bluebird namanya Pak Mahendra. Itu sebelum kami pergi ke Jakarta. Saya terakhir ini pas hamil anak keempat, setelah itu saya depresi, saya mengobatin sendiri. Terus saya bilang, ya Allah, aku udah gak sanggup, aku pengen pulang dengan apapun caramu, tolong bantu aku mau pulang ke keluarga aku sama anak-anakku, dan tolong bantu aku ya Allah. Anakku yang keempat banyak obat yang aku telan untuk dia keluar, tapi dengan kuasa Allah saya mohon dan nazar saya, ya Allah, tolong jangan beri dia cacat sedikit pun. Aku sudah punya kesalahan dengan anak kedua saya. Kalau dia lahir dengan sempurna, dengan sehat walafiat, aku janji bakal besarin dia. Dan terbukti Allah kasih dia dengan rupa yang ganteng. Artinya bos tadi anak keempat tadi nggak jadi gugur kan ya? Enggak, karena waktu umur 3 bulan saya ke dokter Indra di sebelah Brastagi Gatot Subroto. Itu dia sudah berbentuk dan sudah kelihatan jenis kelaminnya. Karena sebelumnya saya hamil umur 3 bulan aja saya belum kelihatan jenis kelaminnya. Di situ pas dokter bilang sudah ketahuan jenis kelamin laki-laki, saya duduk di depan dokter Indra. Saya nggak menangis seperti ini, saya cuma netesin air mata. Dokter Indra itu bilang, kenapa menangis ibu? Ibu ada simpan masalah apa? Ceritalah. Ya dokter, saya banyak minum obat, minum jamu untuk keluarin kandungan ini. Oh janganlah bu, di luar sana banyak yang mau punya anak dari rahim sendiri, kenapa ibu mau ngeluarin dia? Iya, ibu mertua saya kok yang suruh. Sampai akhirnya udah 3 bulan lewat, seminggu atau 2 minggu, mamanya Azral itu telepon saya, gimana sih, udah keluar belum? Nggak keluar mah. Terus dia bilang, ya udah sih, lu lompat-lompat aja. Saya nggak mau ngelawan dia, saya matiin teleponnya. Begitu anak saya lahir yang keempat, mama mertua datang mau ngurusin saya,
Tapi di situ kami berantem. Teringatnya alasan mertua kakak itu menggugurkan anak keempat itu alasannya apa? Nggak tahu saya. Mungkin karena takut uang suami jatuh ke kami semua. Jadi dia nyuruh anak keempat digugurkan, tapi kehendak lain tidak tercapai lah gitu ya. Iya. Ya selanjutnya gimana terus, Pak? Kata-katain dibuka pintu sampai mamanya bilang, "Wah, gua pengen pulang. Besok gua pulang." Iya, mama pulang aja nggak apa-apa. Mama tenang-tenang aja. Nanti si Cindy dede siksa di sini. Ya, terbukti memang disiksa seperti ini. Yang Saya bilang disiksa siapa? Yang bilang disiksa itu siapa? Hajral ke mamanya. Suami Mbak ya? Ya. Nah, udah selanjutnya, Mbak. Dan itu sayangnya saya nggak pernah, dan saya nggak pernah yang namanya mau ngelawan dia. Saya cuma waktu itu cuma jawab, udah mah, ngata-ngatain aku udah, tolong keluar kamar aku pengen istirahat. Dah di situ dia pulang besok lusanya kalau nggak salah, naik bus pulang dari terminal. Hajra marah-marah sama saya. Dia bilang, gara-gara lu mama gua pulang naik bus. Saya cuma jawab, lo kok gara-gara saya? Kan uang kamu banyak, uangnya kan sama kamu semua, kecuali uangnya kamu ada di saya, bolehlah. Kan ini enggak. Kenapa kamu salahin aku juga? Aku udah diam-diam loh. Udah. Nah, pas waktu pulang Desember 2020 itu, saya cuma terucap ngomong, "Mama, rumah tanggaku nggak bahagia, Mama. Aku pengen pulang." "Kenapa? Apa kau dipukul?" "Enggak," dia bilang. Jadi selama ini kalau Ajral beli emas batangan, beli mobil Fortunernya itu. Tadi sebentar, Mbak. Tadi yang katanya Mbak mau pulang kemana? Ke orang tua atau kemana? Ke orang tua. Udah mengadukan bosan nggak tahan gimana bosan di Medan ini gitu. Udah nggak tahan sama perlakuan mamanya. Jadi mau pulang ke Ajralnya. mau pulang kemana? Mau ke Orang tua di mana itu? di Gorontalo. Gorontalo ya. Selanjutnya itu kemana, Mbak? Eh, Orang tua bilang apa waktu itu? Kenapa sebenarnya? Cerita nak, apa kau dipukul sama dia? Enggak mah, dia baik kok. Jadi kenapa kau ngomong gitu? Ya kan dia nggak sayang sama mama. Saya alihkan pembicaraan itu. Kan dia nggak sayang sama mama. Setiap dia ke Jakarta dia nggak pernah mau nengokin mama. Kalau kita ke Jakarta pun mama sama papa dia cuma duduk di dalam mobil di depan pintu. Di situ kami berdua nangis sama-sama. Yang mama bilang, udahlah nak, jangan jadi pendendam, jangan ikutin akhlak orang yang nggak baik, ikhlasin semua bawa dalam sholat ya. Tapi mama nggak marah sama dia, nggak ada gunanya marah. Biar Allah kan yang memberikan semua nanti seperti apa. Ya begitulah. Sampai akhirnya ada kayak begini. Terakhir itu dia terima uang, tapi saya nggak tahu ya berapa jumlahnya, di kantong plastik. Waktu itu kantong plastik putih. Di berangkasnya itu udah penuh. Jadi dia masukin ke dalam koper yang di atas lemari. Kopernya warna merah. Terus sampai dia bilang, jangan diambil ya, jangan diapa-apain, ini uangnya Pak Farul. Siapa yang mau ngambil, siapa yang mau ngotek-ngotek, saya bilang. Ya udah, akhirnya nggak tahu bagaimana kami ada ribut. Dia bilang, emangnya kenapa kalau gue mau kasih mama gue 200 juta, emang kenapa? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Kenapa sih kamu cuma ngasih-ngasih ke mama kamu aja? Ke mama kamu aja. Dia nggak ngomong, cuman kayak gitu. Kalau ngasih ke mama kamu pernah nggak? Jadi bisa diartikan dia nggak imbang gitu ya. Ya. Kalau masalah belanja nafkah rumah tangga gimana? Kalau belanja nafkah rumah tangga itu kayak akhir bulan
tanggal 28, 27 gitu, saya udah mulai mau nulis di kertas lembar. Di situ susu, pampers, minyak goreng sampai pembalut saya, pokoknya sampai kecil itu ditulis di situ. Nanti di bawahnya saya tulis SPP anak si ini, uang lesnya sekian, ya sekian. Terus kayak misalnya saya di situ minta uang jajan sekian, tapi misalnya totalnya di situ 6 juta, ntar dia cuma ngasih 5 juta. Nah sisa yang dari semua itu ya untuk belanja, ya itu belanjanya ya segitu, buat nggak ada lagi yang ini. Dia itu kan pegawai negeri ya. Jadi artinya sepengetahuan kita ya sama-sama ya, sama rumah tangga. Artinya gaji dia kan ada per bulan kan. Itu diterima oleh Mbak atau dia megang sendiri? Dia, saya nggak pernah pegang gajinya dia. Tahu kisarannya aja saya nggak tahu. Jadi kalaupun mau untuk kebutuhan rumah tangga itu harus dicatat dulu gitu. Ya, harus dicatat, harus kasih tahu jauh-jauhnya. Kalaupun mau minta, kalau dia lagi bagus sih kadang, tapi lebih sering nggak pernah, cuman bilang iya nanti. Saya juga kalau diajak jalan-jalan sama dia nginep di hotel atau apa ya, saya bawa rice cooker, bawa beras, bawa telur, bawa indomie goreng, indomie rebus, ya buat makan dalam hotel. Ya kan kalau dipikir kan, ini kan ada duit. Kalau kita jalan-jalan ke hotel nginep apa itu kan, apa salahnya sih cuma makan di hotel? Itu kan banyak duit, tapi enggak. Dia jabatannya di kantornya apa? Kepala seksi bidang 2, tapi nggak tahu, kalau nggak salah dia penanganan masalah. Pokoknya yang saya tahu dia bidang 2, kepala seksi. Di Medan orang Mbak tinggal di mana? Geria Mega Asri, Di mana itu? Jalan Mega kalau nggak salah. Di Ring Road ya? Saya Kecamatan Medan Sunggal itu ya? kurang hafal jalan. Jadi sampainya lah ke pengadilan ini, itu gimana tuh bisa terjadi latar belakangnya? Kan artinya kan nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Ya. Itu gimana ceritanya? Emang salah saya pinjaman online, dan sebelum pinjaman online itu juga saya minta sama dia karena saya tahu dia ada bawa uang. Saya bilang saya mintalah 7 juta, aku mau usaha. Emangnya kalau lu usaha berapa puluh miliar sih yang lu dapat? Ya udahlah, kalau memang nggak dikasih aku pinjam lah, nanti bulan Desember sambil aku kumpulin uangnya aku kembaliin. Tapi tetap aja nggak diiniin, gara-gara online itu bikin grup itulah jadinya dia pukul saya. Tapi kan seharusnya dia nggak pukul saya. Waktu itu dipukulnya di bagian mana? Dia tampar kanan kiri di meja makan di belakang di dapur. Terus saya ke kamar, dia tendang saya 2 kali. Yang pertama dia tendang, baru saya angkat handphone. Enggak, ini belum saya rekam. Pas saya mau rekam yang dia udah tendang kedua kali, saya mau rekam, dia udah keburu nyala duluan bits kameranya. Disitulah dia ambil itu handphone saya. Dia ambil, baru saya teriak, sini handphone gue, sini handphone aku mau telepon orang tua aku. Lo mimpi ya? Ini kan yang beli gue, bukan lo. Iya, aku tahu kamu yang beli, tapi sini handphonenya, aku mau telepon ibu aku. Aku sakit kamu pukul kayak gini. Kamu selalu kayak gitu pukul-pukul aku, cekek aku. Kalau kamu marah sama aku mau ngomong sama ibu aku. Udah, terus perebutan handphone itulah baru dia mulai hantam saya. Dia sikut ini saya, rahang saya, dia angkat saya, dia lempar saya ke dinding, dia pukul lagi. Dan terus terang saya di dalam rumah itu kalau lagi sendiri tanpa anak-anak di dekat saya akan jerit itu di dalam situ.
terus teriak, mampus lu, gua matiin lu, mampus lu, mati lu, mati. Sampai anak saya yang tua bilang, mama jangan di luar, ayo masuk ke kamar. Kalau mama di luar terus keingat, ngapain mama inget dia lagi. Sampai anak saya yang tua itu sampai nggak bisa bilang ngapain inget-inget papa lagi, dia selalu bilang inget dia. Dia sakit hati betul sama papanya. Waktu 31 Mei anak saya mau ujian hari Seninnya, itu dia sudah ditangguhkan, dia lagi COVID kan. Saya nggak tahu dia isoman di mana. Tunggu Mbak, jadi artinya setelah dipukulnya Mbak itu tadi, Mbak melapor kemana? Polsek Sunggal. Dan itu ditindaklanjuti oleh polisinya? Iya. Hari Senin saya visum, hari Kamisnya dia dijemput di rumah jam 6 sore. Dan pada saat dia pukul saya, dia lagi puasa Syawal, puasa 6. Hari Kamis dia diambil di rumah dan ada saksinya, tetangga sebelah rumah, suami istri. Itu Lingkungan. kejadiannya tahun 2001 ini ya? Iya. Tepatnya pasti ingat nggak entah hari apa, entah bulan berapa gitu? Hari Senin 17 Mei 2021 dia pukul saya jam 6 sebelum waktu buka puasa. Jadi mbaknya ngelapor ke polsek Malam setelah Isya. hari itu juga ya? Ya. Saya nggak bilang saya mau lapor ke polisi, saya bilang saya cuma mau pergi ke Indomaret karena saya tahu kalau ini saya bakalan dipukulin lagi. Jadi setelah melapor itu kan divisum ya? Ya, Dari hasil visumnya apa aja yang luka? banyak. Sini besetan, di sini kena pinggiran dinding. Terus sini juga kalau pipi waktu itu nggak ada, cuman bibir itu ada, cuman saya nggak tahu ya waktu itu, nggak, mungkin mereka nggak lihat kali atau bagaimana, atau mungkin juga ya pokoknya banyak lah. Dari yang saya ingat itu dari A sampai I visumnya itu, karena saya nggak boleh foto, nggak boleh minta kopiannya juga, nggak dikasih sama pihak Polsek Sunggalnya. Tapi STPL dikasih ya? Surat tanda laporannya? Ada. Jadi setelah itu dia ditahan nggak waktu itu? Ditahan hanya 1 malam karena dia ditangguhkan, dijaminkan oleh Kepala BPN Langkat Sahrul Husin Nasution, dan dia juga bersaksi di persidangan, memberikan kesaksian palsu. Dia bilang dia ada pada saat kejadian 17 Mei 2021. Ada nggak dari situ waktu kejadian itu? Nggak ada. Saksinya itu? Nggak ada. Jadi artinya mengarang cerita atau gimana menurutnya? Ya. Yang ada di saat saya dipukul itu cuma anak saya 4 orang, nggak ada siapa-siapa. Saya menjerit, tetangga saya mau masuk juga nggak berani, karena itu urusan internalnya dia. Pada saat Hajral itu dijemput malamnya, Farul telepon saya, apa cerita Cindy? Nggak mungkin bapak nggak tahu, kan bapak pasti diteleponnya. Udahlah Cindy, udahlah pak, saya minta tolong nggak usah ikut campur rumah tangga saya. Apa bapak rela melepas baju dinas bapak hanya untuk seorang Hajral? Enggak kan? Udah, nanti bapak main ke situ ya Cindy sama Ibu Ija, istrinya. Kami mau ngelayat dulu, mau tajia. Kakak abang ipar meninggal COVID. Oh ya, datanglah besok malamnya. Pas kebetulan itu hari Jumat malam, datang pas kebetulan di situ ada om dan tante saya. Nah, di situ dia cuma mau ambil bajunya Hajral, dan dia om saya itu bilang biar aja dulu dia di dalam itu sebulan. Nah, di situ pun dia sampaikan, Pak Farul itu sampaikan ke Hajral yang mana om saya bilang itu. Nah, besokan paginya datang lagi si Farul itu dengan istri dan anaknya. Terus dia bilang, apa yang mau aku bantu Cindy, apa perlu aku
siapkan pengacara untukmu. Gini Pak, terima kasih untuk Bapak menawarkan bantuan, tapi saya cuma minta dan mohon banget sama Bapak, gak usah lah ikut campur rumah tangga saya, orang keluarga saya aja nggak saya suruh ikut campur kok. Saya bilang, oh nggak bisa gitu Cindy, kalau kamu punya 10 kekuatan, saya harus kasih 15 kekuatan sama Hajral itu. Dan dari situ saya langsung, Pak tolong pulang, saya mau istirahat, saya nggak mau diganggu. Pulanglah mereka. Iya. Tadi kan ceritanya kan bosannya dia kan udah ditangguhkan ya. Setelah dia ditangguhkan dia pulang ke rumah. Enggak. Kemana dia Kak? Setelah ditangguhkan si Azralnya? Nggak tahu, dia tinggal di rumahnya Farul, Pak Farul. Tapi saya nggak tahu. Jadi dari situ dia udah nggak satu rumah lagi, artinya nggak satu kasur lagi gitu. Ada 1 bulan lebih lah. Berikutnya ada dia telepon saya di tanggal 3 Mei itu. Sebelumnya dia telepon anak saya nelfon tanggal 31 Mei, dia minta dia bilang apa sehat? Iya nak. Kenapa? Doain aja biar papa sehat. Pak, papa sayang nggak sama kami? Kata anak saya yang pertama. Iya sayang, kenapa nak? Pak, kakak minta uang sekolah dong. Soalnya hari Senin kakak mau ujian. Papanya langsung jawab, bilang aja sama gurunya kalau papa lagi di penjara. Anak saya langsung banting handphone di kasur tempat tidur. Papa jahat. Aku benci sama papa sama opung. Papa sama opung tukang bikin nangis mama aku. Aku benci sama kamu. Itu dibilang sama anak saya. Karena waktu pada saat saya dipukul itu, anak saya mau membela saya. Sampai dia teriak, Papa stop. Stop Pak, nanti mama mati. Saya masih ditikam di sikutnya ini saya, leher kiri saya. Anak saya ke belakang, ke dapur, ambil jemuran, ambil gantungan di jemuran. Dia patahin, dia mau tusuk. Kutusuk kau ya Pak, kutusuk kau ya. Jangan Riki, udah biar nak, jangan. Riki keluar, minta tolong sama orang di tetangga, teriak nak. Dia buka pintu belakang, nggak bisa. Mungkin karena panik juga. Dia pintu depan nggak bisa. Akhirnya mama nggak bisa dibuka. Teriak, bilang Bude tolong Bude. Nggak ada yang datang, pas kebetulan tetangga itu lagi pergi. Dah, akhirnya dia bilang ambil buku, ambil pulpen, duduk lo di sini. Duduk saya buka kertasnya, bukunya itu. Nih lo tulis, lo ikutin, lo tulis. Jadi dia dikte saya untuk bersedia untuk saya menggugat cerai dia. Setiap saya salah tulisan, dia bilang goblok lo, tulis begitu aja salah. Sakit tangan gue anjing. Lo ngatain gue? Hah? Lo bentak gue? Iya. Lo mau gue hantam lagi? Silahkan. Nih lo pilih pipi gue yang mana? Silahkan. Gue gak takut sama lo. Dari tadi Mbak, setelah selesai setelah menulis surat cerai tadi ya? Ya, didikte. Itu tadi ya. Bosannya itu siap surat cerai ditulis. Dan selanjutnya gimana? Atau kakak tanda tangannya atau gimana gitu? Iya, dia kasih materai, 2 materai yang 6.000 tanda tangan. Terus ada saya foto, terus dia masukin ke dalam tasnya itu. Saya nggak bisa ngambil di dalam tasnya karena tasnya itu ada kode kalau dibuka. Tadinya saya mau ambil, saya robek-robek cuman nggak bisa. Artinya singkat cerita itu udah kakak tanda tangan itu surat cerai tadi ya? Artinya selain surat cerai udah ada pengucapan talak gitu ya, dari mulutnya gitu maksud kakak. Dia juga bilang kok sama saya, aku Cindy, kalau sampai aku injak pengadilan, aku talak kamu di depan semua orang. Waktu pertama sidang pertama saya tunggu itu
Tapi nggak ada. Dia Enggak, bilang, sebelum pengadilan itu di rumah tuh pernah nggak dikatakannya kuceraikan kau gitu? kalau dia bilang begitu nggak. Jadi isi surat cerai tadi itu apa yang Mbak tantangan nih? Yang isinya ya harta gono gini. Terus 3 anak sama saya, anak yang ABK itu anak berkebutuhan khusus dia ambil. Terus setelah saya didikte, saya tanda tangan, dia bilang, kapan lo keluar dari rumah ini? Nggak, maksudnya tadi gini, dari surat itu ada nggak kata-kata cerai di situ? Enggak, cuman dia, pokoknya dia dikte saya yang mana saya cerai. Saya udah nggak ada itu fotonya. Kalau ada fotonya pasti saya. Nggak, isi surat tadi yang kakak tulis? Yang isinya itu saya bersedia menceraikan dia. Oh gitu. Oh, jadi dia nggak ada ngucap cerai situ ya? Ya artinya sampai sekarang ini kakak berarti masih istrinya lah yang sah gitu. Kalau di pengadilan. Secara agama waktu secara negara masih sah karena kan belum ada kata-kata cerai atau tulisan cerai gitu kan dari surat tadi kan. Singkat cerita kak, informasi kakak seorang apa namanya pramugari ya. Itu sebelum menikah, setelah menikah sama dia masih pramugari atau enggak? Ada sebulan. Setelah saya tahu hamil, saya keluar. Tapi keluarnya bukan keluar resign dengan ditebusnya ijazah saya, nggak ada. Artinya bosan perkawinan kakak itu disetujui orang tua, Ya, gitu. Berarti memang kakak rasa cinta ya. ya sama-sama suka. Tapi dia waktu itu masih janda, masih duda. Iya, Sedang kakak sendiri janda atau gadis? gadis. Gadis ya. Dan itu setelah menikah, kakak tinggal di Jakarta. Ya, sama ibu mertua. Oh, sama mertua ya, tinggal lah. Dan tuh punya anak satu baru pindah ke Medan. Ya, umur 3 bulan. Sampai sekarang ini ya. Ya, Jadi ada nggak harapan kakak lagi mau balik sama dia atau gimana? Atau kan memang udah final ini kira-kira? orang tua saya udah nggak bisa nerima dia. Karena orang tua saya dua-duanya udah, yang ibu kandung saya kan diusir dari rumahnya dia. Terus bapak kandung saya juga dimaki-maki di lewat telepon, dikatain anjing, monyet, lu punya uang nggak, lu bisa beli tiket nggak, lu nggak ada apa-apanya, yang jelas gue lebih kaya dari lo. Padahal kan dia golongan 3D ya, yang orang tahu kan gaji PNS 3D berapa sih. Tapi dengan gitu banyaknya dia punya semua, ya itu harusnya patut dipertanyakan. Yang terakhir kak, kakak ada nggak harapan untuk bercerai ataupun merujuk kembali kepada dia? Nggak mau saya. Saya nggak mau lagi. Jadi harapan kakak bosannya Anaknya aja nggak pernah ditengok kok, nggak pernah diingatnya, nggak pernah dia, anaknya waktu datang persidangan juga nggak ada ditegurnya. Buat apa lagi? jadi kakak berharap nggak dia menceraikan kakak melalui pengadilan agama? Pokoknya yang jelas abis ini saya mau udah aja, cukup. Udah cukup ya. Jadi Korbanan saya kan sudah banyak. Saya tinggalin pekerjaan saya tinggalin ibu bapak saya mengabdi, mengurus dia, membesarkan anak-anaknya, melahirkan anaknya dari dia, empat-empatnya. Apa kurang? kak tadi kan dia kan udah dituntut ya 1 tahun 6 bulan ya. Dan tadi jaksa meminta bahwasanya dia itu ditahan. Harapan kakak apa kepada hakim nanti setelah putusan ini kak? Apakah setelah tuntutan ini kak, di putusan nanti kak, apakah kak meminta supaya si terdakwa ditahan atau gimana? Pokoknya saya minta yang seadil-adilnya. Artinya masalah penahanannya kakak berharap nggak kepada hakim? Dari awal di polsek pun saya sudah berharap. Supaya tahan ya. Ya, Oke gitu kak ya, makasih banyak ya. ya. Dengan siapa nih bicaranya kak? Cindy Laurencia Kaluku. Makasih banyak ya.